Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang perniagaan yang menguntungkan. Menguntungkan di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, itu surat As-Saff ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13. Ya. Kita lihat artinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tahu ya artinya. Hai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Mau Ibu ditunjukkan? Mau. Perniagaan yang menguntungkan? Mau. Ya. Perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Jadi perniagaan yang menguntungkan dunia dan akhirat. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Artinya beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, tahu kan? Wa tujahidun berjihad fi sabilillah di jalan Allah bi amwalikum dengan hartamu wa anfusikum dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhilkum dimasukkan kamu jannatin surga tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa masakin thayyibah, tempat yang bagus, Surga Aden. Aden masih dipilihkan di tempat yang bagus fi jannati 'adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang mau. Ada yang lain lagi. Wa ukhra tuhibbunaha. Ada yang lain lagi, kamu pasti suka. Apa itu? Nasrun min
Wa basyiril mu'minin. Artinya, beri kabar gembira orang yang beriman. Nah itu Bu, surat Shaf ayat 10 sampai 13. Nah, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak tahu artinya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang min azabin alim, dijauhkan dari azab yang pedih. Sukakan apa itu? Lanjut. Tu'minuna billahi wa rasulih. Apa tu'minuna billah? Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayat ini diawali dengan pertanyaan, maukah aku tunjukkan perniagaan yang pasti menguntungkan, untungnya berlipat ganda, keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Insya Allah lepas dari siksa azab neraka. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar memperhatikan dan melaksanakan perdagangan ini. Siap? Insya Allah. Berarti ada yang nggak mau siap ya? Insya Allah ya. Bagaimana kita? Tu'minuna billah, memperkokoh iman. Sering kita baca doa imanan, kamilah, yaqinan, kan? Sering kita minta pada Allah imanan kamilah, wa yaqinan, imanan Kamilah. Imanan Kamilah. Yaqinan. Sudah yakin permintaannya? Sering minta? Sering apa enggak? Sering. Ya, jadi kita memperkokoh iman. Ya, imanan kamilah wa yaqinan shadiqah. Kita benar-benar percaya Allah yang Maha Kuasa. Allah Rabbul Arsyil Karim, Allah Rabbul Arsyil Azim, dan semua yang kita lakukan pasti karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena tetapi apa yang kita lakukan karena sebagai orang beriman. Ingat, amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Tidak cukup amanu. Ya, tidak cukup amanu, tapi amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Dan semua amal soleh yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Ya, kita niatkan karena Allah untuk meraih ridha Allah. Insya Allah kita sebagai orang yang beriman, kalau kita ingat Allah, kalau kita berzikir, hati kita tambah galau atau tambah tenang? Benar? Berarti kalau hatinya ibu lagi susah berzikir, hatinya tenang? Gak usah jalan-jalan? Gak usah jalan-jalan? Ayo, jalan-jalan ya. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Betul ya Bu ya? Dan lagi ingat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindungnya orang yang baik. Yakin? Yakin Ibu? Yakin. Allah yang berlindung. Karena itu kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Setiap saat dengan penuh keyakinan kalau Allah melindungi, tidak ada yang bisa mengalahkan. Insya
Insyaallah. Dan kita benar-benar percaya tu'minuna billah wal yaumil akhir. Percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Kalau kita ingat rukun iman, percaya kepada Allah, terus percaya kepada malaikat Allah. Iman kepada Allah mendasari seluruh iman kita. Nomor satu itu kan, ya. Betul nggak? Ya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah didasari dari yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Mempercayai Allah sebagai Rabb. Allah Rabbul Alamin. Allah pemelihara semuanya. Betul? Yakin? Yakin. Itu siapa hari kita baca ya. Nah, jadi tauhid rububiyah. Ya, kemudian tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Hanya pada Allah lah kita menyembah. Jadi tauhid uluhiyah sama dengan tauhid ubudiyah. Mempercayai yang patut disembah hanya Allah. Inni anallah la ilaha illa huwa fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Firman Allah, inni anallah la ilaha illallah fa'budni. Apa artinya fa'budni? Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Salat dan zikir. Baik, tegakkan sholat untuk mengingat. Zikir. Ya Bu ya, kita sholat itu ingat pada Allah. Nah, karena itu Allah katakan, aqimis sholat lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Artinya pada waktu sholat tidak ada yang dipikir kecuali Allah. Permintaan kita kepada Allah. Ini sholat, tegakkan sholat untuk mengaku kata Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat yang sering kita baca, yang sering sebelum ngaji. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kan kita dengan asma Allah kita memanggil Allah. Kita kan tauhid asma wa sifat. Jadi asma husna yang biasanya kita baca sebelum kita berdoa, kita panggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min. Dengan begitu hati kita di malam kita sudah sholat tahajud. Kalau kita bangun jam 2, kita banyak bisa membaca istighfar. Kita banyak baca doa. Kita banyak minta kepada Allah. Karena di akhir sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, melihat apa ada yang minta, pasti diberi. Apa ada yang minta ampun, pasti diampuni. Ya, dengan baca istighfar itu ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu pasti kalau malam kita baca dalam keadaan sepi, kita bisa nangis-nangis macam. Ya, karena mengingat dosa-dosa kita yang lalu dan kita minta mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni oleh Allah, sehingga ya mudah-mudahan kita sudah bersih, umpama dipanggil pada saat itu dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, karena dosa-dosanya sudah dihapus. Kalau ditimbang, amin, maka yang berat adalah kebaikannya. Kalau amal baiknya yang berat, fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi kalau amal baik kita ditimbang berat, maka insya Allah kita termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sayalah itu ya Allah. Panggil saya dalam keadaan husnul khotimah. Panggil saya dimudahkan hisab yasira. Panggil saya masuk surga kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Kita akan minta yang hisab yasira.
hisabnya dimudahkan. ya. Kalau hisabnya mudah itu tandanya apa? Ahli Surga. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau bukunya diberikan dengan tangan kanan, maka hisabnya Mudah. Tapi kalau bukunya diserahkan dengan tangan kiri dan dilemparkan ke belakang, maka Celaka. Itu adalah tandanya ahli Neraka. Nauzubillah min dzalik. Mintalah surga selalu, Bu. Jangan sampai Ibu lepas satu hari tidak minta surga. Ya, kalau kita masuk surga kan senang. Bayangkan kalau kita masuk Surga. neraka. Ibu, orang yang beriman dengan mengingat Allah, hatinya pasti tenang. Tadi sudah saya katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi Tenang. Berarti kita sebagai orang beriman, hatinya tidak pernah galau. Betul? Ya pernah Bu, sekali-kali. Pernah, tapi segera diobati dengan zikir, dengan istighfar. Betul Bu? Betul. Tadi sudah saya sampaikan, ingat Allah pelindung kita. Ayatnya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang Beriman. yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Apa artinya? Nur itu cahaya. Dikeluarkan yukhrijuhum minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju Cahaya. Cahaya yang terang benderang. Dalam hadis dijelaskan Ibu, pada hari kiamat kondisinya sangat gelap. Tetapi bagi orang yang beriman, di depannya ada cahaya terus. Karena itulah kita disuruh minta, Allahumma atmim lana nurana waghfir lana. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli Syai'in qadir. Allahumma atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala. Itu doanya ya Bu ya. Apakan ya Bu ya, supaya nanti kita di akhirat senantiasa dalam keadaan terang gembira. Ya. Nur. Allahumma atmim lana. Allahumma atmim Sempurnakan lana. bagi kami nurana, cahaya kami. Ya. Itu Allahumma atmim lana nurana. Allahumma atmim lana mirlan. Ya. Ibu, kemudian kita percaya kepada malaikat. Malaikat raqib dan atid. Siapa dia? Mencatat amal kita, amal baik dan amal jelek kita. Meskipun tidak ada orang di kiri kanan kita, ada malaikat yang mencatat. Ada Allah yang maha melihat dan malaikat yang mencatat. Malaikat raqib dan atid. Malaikat siapa lagi yang dikubur? Nakir. Kalau ibu orang baik-baik, malaikatnya mengucapkan salam dengan lemah lembut. Mudah-mudahan kita. Amin. Ya Allah, dengan lemah lembut ya Allah, gitu ya. Tapi kalau kita orang jelek, Assalamualaikum. ya begitu hadisnya menjelaskan seperti itu. Sehingga kita merasa ketakutan. Tapi insya Allah persiapkanlah diri kita, ya, dengan banyak beramal, dengan melaksanakan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang baik, nanti masuk kubur, Surga. bukan kubur yang sempit, Yang luas. tapi kubur yang luas seperti di dalam gedung yang terang benderang. Dan dibukakan pintu surga. Itu kita percaya ada malaikat.
ada yang memberi rezeki, ada yang menanya kubur, ada yang hakim atid, ada malaikat Jibril, ya, yang membawa wahyu kepada ya. Kemudian iman kepada kitab Allah, kitab Allah. Al-Quran. Ya, terakhir Al-Quran. Ada kitab apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabun anzalna ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilal nur. Kitab Al-Quran diturunkan ya untuk mengeluarkan manusia minaz zulumat dari kegelapan Menuju ke terangan. ya. Juga dalam ayat yang dituliskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Apa? Al-Quran diturunkan syifa, obat. Ya. Obat segala macam obat. Sakit apa saja, Ibu, sebelum kita sakit kita rajin baca Al-Quran, insyaallah badan kita sehat. Sehat. Dan juga ada yang menjelaskan ya, kalau sakit ya, yang sakit dipegang baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengangkat sakit. Kalau sakit, sebelum kita periksa ke dokter, diawali dengan membaca Al-Fatihah, pegang yang sakit ya, seraya mohon kepada Allah. Minta kepada Allah supaya sakitnya diangkat. Yang menyembuhkan Allah, yang mengusahakan adalah dokter. Ya, dokter berusaha, yang menentukan adalah Allah. Karena itu tidak cukup kita hanya berdoa, tapi minta disembuhkan oleh dokter, juga ada doa. Adalah kita berdoa oleh Allah. Kalau kita sudah pas sakit, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Allah turunkan Al-Quran, dia adalah obat. Terutama obat penyakit hati. Hati yang dengki, hati yang iri. Adakah orang banyak dengki begitu? Banyak. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Insya Allah itu kita percaya kepada Al-Quran. Ya. Kemudian kita percaya kepada Rasul. Ya Bu ya, Allah mengutus Rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia ke jalan apa? Lurus, insya Allah. Ibu-ibu, kita orang beriman. Tidak cukup beriman, diiringi dengan doa, amal. Ibu, iman itu mempunyai 7 cabang. Satu cabangnya sambung dengan hati. Kalau orang yang beriman, insya Allah suka senyum. Wah, senyum semua nih. Senyummu sedekahmu. Suka silaturahim. Ya, suka menyambung persaudaraan, tidak suka memutus. Insya Allah kalau demikian hatinya akan percaya. Percaya. Apa benar? Ya. Kedua, iman sambung dengan lidah. Orang yang beriman kata-katanya lemah lembut, layyina, aulad karima, kata-katanya mulia, aulad layyina, kata-katanya lemah lembut, harmonis. Apa? Harmonis, hari-hari omong manis. Betul?
Ya, insya itu iman sambung dengan Ilatu. iman sambung dengan mata. Melihat kebesaran Allah, melihat ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Di Madinah ada yang istimewa, Raudhah. Siapa yang pernah duduk di Raudhah, dia akan duduk di surga. Amin. Aku ingin Raudhah. Itu hadis Nabi. Siapa yang pernah duduk di Raudhah, dia akan duduk di surga. Karena itu kita rebutan ke Raudhah. Sambung dengan mata tadi ya, melihat kebesaran Allah. Ya, kita melihat keindahan di sana. Selain juga kita beribadah umroh. Tapi tujuan utama kita adalah umroh. Dan setelah setelah umroh ya sesudah kenapa saya sebelum umroh harus itu? Karena pada waktu umroh kita mohon ampun pada Allah salah kita pada waktu melenceng itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa melencengnya umroh tidak bisa. Ya, sambung dengan perut, makanannya harus halal. Jangan mencoba makanan yang tidak jelas. Ya, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Makanlah yang halal saja. Ini halal apa enggak ya? Kalau ragu-ragu, jangan. Harus yang jelas halal. Ya. Makanya kalau suaminya kasih uang, Mas, ini uangnya halal. Halal di, aku kan juga orang muslim, kan gitu suaminya. Ya, insya. Ya, jadi perut harus makan yang Halal. Sambung dengan tangan, suka menolong, suka berbagi. Ya, menolong, berbagi tidak harus kaya, tapi ada niat untuk menolong. Ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tuh, sambung dengan kaki. Berjalan ke tempat yang baik, berjalan ke Zamzam untuk pengajian. Berjalan ke masjid untuk berjamaah. Berjalan kemana lagi Bu? Pokoknya ke tempat yang baik, jangan ke tempat yang jelek. Sambung dengan nafsu, menjaga hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, bila dia menahan hawa nafsu, maka Innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat. Karena itu tahanlah hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Belanja jangan boros. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar boros apa enggak ya? Boros. Bawa duit ke akeh-akeh. Ya Bu ya, kalau ibu mau belanja 100.000, cukup bawa uang 120.000 saja, supaya lebihnya nggak terlalu banyak. Kalau ibu bawa 150.000 atau 200.000, mau pulang saya buka dompet, oh si ono, hampir lagi. Kita kayak orang perempuan, oh gitu Bu. Ya, kita harus mengatur keuangan kita dengan ya, jaga hawa nafsu. Saya katakan wa nahan nafsa 'anil hawa, tahan hawa nafsu. Maka wa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga. Ingat ini, sehingga kita berusaha terus menahan hawa nafsu. Nahan nafsa 'anil hawa, innal jannata hiyal ma'wa. Amin, amin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula wa waladan salihan wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Hasbi Allah la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi